Nah, dari keris-keris yang Ki Bagus miliki atau pusaka yang Ki Bagus miliki ini asalnya dari mana saja, Ki? Ada keris yang cuma bagus tanpa ada isinya, itu enggak apa-apa digabung. Tapi kalau keris yang walaupun bentuknya jelek, tapi kalau ada, ya berarti ini sempurna, saya simpan, ya udah disimpan. Berarti dia suka karena bentuknya. Ya kemudian kesempurnaannya, kayu yang menjadi warongko atau kerangkanya dan lain sebagainya, suka. Ada juga suka karena bentuk pamor. Pamor ini loh Mbak, gambar-gambar yang ada di dalam bilahnya keris, ukiran begitu. Dan pamor juga bisa dibuat empu, ada juga pamor tiban yang mana muncul dengan sendirinya. Nah itu orang yang ada suka semacam itu, suka karena dari wujud cerita, ya kan, cerita dari keris itu, filosofi dan lain sebagainya. Nah kalau orang suka karena manfaatnya, energinya, itu beda lagi. Nah saya pribadi itu lebih suka ke arah manfaat atau memanfaatkan nanti, ya. Terlepas ada beberapa koleksi yang memang suka karena bentuknya, begitu Mbak. Itu membedakan ya orang yang suka sama yang tidaknya. Gitu. Berarti dilihat dari memang niatnya ingin dikoleksi saja atau ingin dimanfaatkan begitu ya? Iya betul, semacam itu. Kalau untuk jenis-jenisnya sendiri gimana itu Ki? Kalau jenis mengenai keris, kalau keris secara saya pribadi menggolongkan ya beberapa lah. Kalau secara umum kan orang menggolongkan kan keris ini keris kamardikan misalkan. Kamardikan itu apa? Keris yang dibuat setelah kemerdekaan. Gitu. Ya, ada yang keris yang era kerajaan apa itu biasanya memang keris sepuh, keris tua begitu. Sebelum kemerdekaan Indonesia, keris itu sudah dibuat. Tapi saya pribadi lebih membedakan lagi, ada keris yang memang digunakan energinya. Tidak usah melihat apakah itu keris yang memiliki bukan memiliki buatan kamardikan atau sebelum kemerdekaan. Yang terpenting itu ada energinya, cocok, bisa dimanfaatkan. Saya sebut dengan keris bertuah itu. Kalau saya pribadi membedakan tiga itu. Baik. Tergantung orang mau menggunakannya untuk apa, disimpan ya buat koleksi, suka karena bentuknya, atau mau digunakan, dimanfaatkan energinya gitu Mbak. Kalau untuk dimanfaatkan untuk sesuatu hal gitu juga nanti jenisnya beda lagi Ki? Dari jenis itu bukan kerisnya tetapi energi di dalamnya berarti ya. Misalkan keris untuk wibawa ya, nggak mungkin toh keris kewibawaan dipakai untuk menyembuhkan. Oh begitu ya. Nah, keris untuk pengasihan kan rata-rata orang taunya untuk ini kan, untuk masalah asmara ataupun sosial ya dengan orang lain, daya pikat dan lain sebagainya. Tapi ya bisa juga diterapkan pengasihan digunakan untuk jualan, agar banyak orang yang suka ya terhadap daya tarik yang ngejual tadi begitu Mbak. Baik. Jadi bedanya ya ada pada energinya disesuaikan itu betul, tadi. Betul semacam itu yang dibedakan. Baik. Nah mengenai isi keris ini, apakah semua keris ini kan tadi juga kita sempat berbicara tergantung apakah niatnya dikoleksi atau akan dimanfaatkan. Nah kalau isinya, apakah semua keris ini memiliki isi Ki? Meskipun itu dikoleksi saja atau disimpan saja, itu sebenarnya ada isinya nggak? Yang saya percaya adalah setiap benda di dunia ini pasti ada energi. Setiap benda di dunia pasti ada energi. Itu yang saya percayai, yang saya yakini. Ya kan? Bahkan kalau kita sebut ada remote televisi, ada buku, apalagi ada pot bunga, ada gelas, ya saya yakin semua itu ada energinya. Ya kan, ini menurut keyakinan saya Mbak ya. Karena kalau bicara agama nanti melebar. Karena ada juga yang namanya nanti mereka semua benda-benda ini juga kan nanti menjadi saksi kita di akhirat kan. Apa yang kita perbuat itu berarti kan mereka memiliki energi masing-masing. Kemudian kita kembali ke keris. Yang maksud dari energi adalah ketika keris itu dibuat, ya empu yang membuat, otomatis kan itu benda yang kosong, ya benda kosong. Energi hanya sebatas energi dari energi alam, ya energi alam
ya energi dari emosi si empunya, cukup itu saja. Nah, yang membedakan energi yang besar, kemudian energi yang kecil dan lain sebagainya. Terkadang keris itu kan lama ya Mbak ya, lama dalam artian disimpan. Ya kan, misalkan keris tua itu ya bisa jadi ada makhluk lain, ya bangsa jin atau apa itu yang masuk ke dalam media kerisnya. Jadilah sosok yang namanya kodam di dalam keris tersebut. Energinya semakin besar. Ada juga yang keris yang tidak ada kodamnya, tetapi dia menyerap energi alam karena dia mungkin tersimpan di lautan, mungkin tersimpan di bawah pohon. Energi alam terserap di situ dan energinya jadi besar. Gitu. Begitu. Itu kalau kita bicara mengenai apakah itu keris, semua keris ada energinya, ya ada, tetapi kapasitasnya yang berbeda. Okay. Semacam itu. Ibaratnya level energinya yang berbeda ya Ki? Iya, level energinya. Tapi ya banyak orang awam yang mengatakan keris yang baru dibuat atau keris yang katakanlah dijual di pasar, banyak banget yang ibaratnya apa ya, kayak pabrik Mbak. Ya, karena saya yakin kok ada beberapa pengrajin yang memang dijual dengan murah, ya untuk sebagai hiasan, aksesoris untuk pernikahan. Itu kan murah-murah, itu 100 ribuan. Jadi sebenarnya orang awam menyebutnya kosong, nggak ada isinya sama sekali. Tapi saya yakin ada sedikit saja energi gitu. Baik. Itu untuk keris yang berada di pasaran ya Ki. Nah ini terakhir nih Ki, wejangan mengenai keris. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang suka mengoleksi keris atau berniat ingin mengoleksi keris, ini ada wejangan apa dari Ki Bagus nih? Jadi kita mulai dari ini aja. Wejangan saya adalah niatnya masing-masing. Teman-teman kan punya niat tuh. Berbuat apapun pasti ada niat. Nah, keris atau ageman atau tosan aji, sebutannya macam-macam. Kalau kita menyimpan tentunya kita harus punya niat. Saya niat menyimpan pusaka keris hanya sebatas koleksi, ya sudah, silakan dikoleksi, dibersihkan, dirawat. Itu kan kewajiban Anda kalau punya koleksi, ya kan Mbak? Benar. Rumah, ya saya punya rumah, saya suka rumahnya bagus, dibersihkan, dirawat agar rapi, ya kan? Benar kan? Benar. Nah, itu niatnya kalau mau mengkoleksi. Tapi kalau niatnya adalah untuk menggunakan manfaatnya, merasakan manfaatnya agar lebih aura di dalam rumah atau aura pribadi ini lebih bagus, ya ada yang namanya perawatan secara spiritual. Makanya juga ada yang disebutannya dengan proses ruwatan, ya ada pangruat pusoko, ya kemudian ada memandikan. Tujuannya ada dua, membersihkan fisik dan di dalamnya energi di dalamnya harus dibersihkan. Niatnya beda lagi. Kalau saya ingin menggunakan sarana ini, ya ini hanya sebagai sarana, sebagai alat. Ya jangan sampai Anda memberikan minyak. Saya kasih minyak ini kerisnya agar isinya saya kasih makan biar dia bisa membantu saya. Itu salah. Bersihkan, memberikan minyak adalah niatnya untuk menjaga energinya agar positif, kemudian agar energi di sekitar kita atau energi kita semakin bagus, semakin beruntung dan lain sebagainya. Itu boleh. Jangan sampai salah arah kita menggunakan keris, mengharapkan energinya membantu kita, itu salah. Apalagi saya kasih makan kodamnya, nah itu salah lagi gitu. Jadi semuanya tergantung niat masing-masing gitu Mbak, jangan saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengoleksi atau ingin mengoleksi keris, niatnya dulu seperti apa, begitu ya Ki? Ditata niatnya. Oke Ki, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai keris atau pusaka pada kali ini. Ini juga termasuk pengetahuan baru ya bagi saya. Betul sekali. Terima kasih Ki Bagus atas waktunya dan juga penjelasannya. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah nyimak. Atau mungkin teman-teman nanti ingin dibuatkan video dengan tema apa, bisa komen ya Ki ya? Nanti silakan komen, kita bahas bareng. Dibahas. Nah, terima kasih waktunya Ki Bagus. Sami-sami Mbak. Mungkin kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.